Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kepala SMP Islam Hidayatullah Semarang, yaitu Ibu Ratna Arumsari SS. Yang kami hormati Ibu Rusmi SPD selaku Waka Bidang Kurikulum, beserta Bapak Muhammad Fatoni SPD selaku PP Bidang Kurikulum. Yang kami hormati Ibu Syafaatun SPD selaku Waka Bidang Kesiswaan, beserta Ibu Reni Dria Susandari SPD selaku PP Bidang Kesiswaan. Yang kami hormati Ibu Nur Hidayah SPDI selaku Koordinator BAKI Bidang Tartil. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Islam Hidayatullah. Dan yang kami hormati Ayah Bunda selaku orang tua dan wali siswa kelas 7 tahun ajaran 2022-2023. Tiada puji yang pantas untuk disanjungkan selain mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segenap nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menghadiri acara PGOTW, Pertemuan Guru dan Orang Tua atau Wali Siswa kelas 7 tahun ajaran 2022-2023, hari Sabtu tanggal 20 Agustus tahun 2022. Sholawat serta salam marilah selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah dan beliaulah khotamul anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya, kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Hidayatullah. Acara yang keempat, sambutan. Acara yang kelima, pemaparan program kurikulum, kesiswaan dan BAKI, serta sesi tanya jawab. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita awali dengan bacaan umul kitab. Al-Hadhiniyah Al-Fatihah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih, semoga dengan bacaan umul kitab tadi, acara kita dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Miftahul Huda Al-Hafidh. Dan kepada beliau, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallah khair kami sampaikan kepada Ustadz Miftahul Huda Al-Hafidh yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran pada pagi hari ini. Menuju acara yang selanjutnya yaitu adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Hidayatullah. Untuk itu para hadirin kami mohonkan untuk berdiri.
insan khairul ummah, istiqomah dalam ibadah untuk membangun negeri. Ku cinta padamu Hidayatullah, jayalah Hidayatullah, jaya alma materku. Hidayatullah, alma mater kami, tempat kami menempa diri untuk raih ridho ilahi. Hidayatullah, tempat kami menuntut ilmu bersama, meraih cita dengan takwa dan mandiri, dengan zikir, fikir, ikhtiar sebagai insan khairul ummah, istiqomah dalam ibadah untuk membangun negeri. Ku cinta padamu Hidayatullah, jayalah Hidayatullah, jaya alma materku. Jayalah Hidayatullah, jaya selama-lamanya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang keempat adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Ratna Arumsari SS selaku Ibu Kepala SMP Islam Hidayatullah, dan kepada Ibu Nana disilakan. Terima kasih Ibu Delita untuk waktu yang diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bapak Ibu apa kabar, Ayah Bunda apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang sangat kami hormati, kami banggakan, Ayah Bunda, wali siswa dari kelas 7 SMP Islam Hidayatullah Semarang, tahun ajaran 2022-2023, yang kami hormati, jajaran pimpinan di SMP Islam Hidayatullah Semarang, yang kami banggakan dan selalu kami andalkan, tim yang luar biasa, Bapak Ibu guru beserta staf dan karyawan di SMP Islam Hidayatullah Semarang. Sungguh suatu nikmat yang tidak terkira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini masih memberikan kita kesehatan semua, masih memberikan kita kemudahan untuk bersama-sama hadir mengikuti kegiatan pertemuan guru dan orang tua wali siswa melalui Zoom atau melalui online, Bapak Ibu. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bismillah, insya Allah semoga kita semua, keluarga kita, anak-anak kita, insya Allah menjadi umat yang mendapatkan pertolongan beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ayah Bunda, terima kasih sekali sudah berkenan hadir meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Jadi memang kami agendakan dari SMP Islam Hidayatullah Semarang pagi ini untuk pertemuan guru
dengan orang tua terselenggara, tapi memang masih online nggih, Bapak Ibu. Insya Allah untuk kedepannya nanti kita ada kegiatan-kegiatan yang terselenggara secara offline. Selain itu kami juga mengucapkan terima kasih sekali kepada ayah bunda karena sudah menitipkan putra-putrinya untuk bersekolah di SMP Islam Hidayatullah Semarang. Ini kali pertama nggih kita bertemu sebagai keluarga besar SMP Islam Hidayatullah Semarang. Jadi pada kesempatan yang indah ini kami juga hendak mengucapkan terima kasih sekali karena sudah menitipkan putra-putri ayah bunda yang hebat dan luar biasa. Sekitar 1 bulan kami sudah membersamai anak-anak tercinta dan 1 bulan tersebut sudah bisa kami ambil kesimpulan bahwa putra-putri dan dari ayah bunda tahun ini luar biasa sekali. Kami senang sekali bisa menerima mereka, bisa membersamai mereka, dan harapan kami nanti tentunya selama 3 tahun ke depan betul-betul kami bisa menjalankan amanah untuk selalu menjaga, mendidik, dan mengajar anak-anak tercinta. Amin ya rabbal alamin. Hari ini ayah bunda, insya Allah agendanya adalah perkenalan dari kami, keluarga besar SMP Islam Hidayatullah Semarang. Kemudian nanti dilanjutkan ada pemaparan dari bidang kesiswaan, bidang kurikulum, dan juga dari pembelajaran Al-Quran begitu. Karena memang pada dasarnya seluruh kegiatan siswa-siswi di SMP Islam Hidayatullah Semarang memang terbagi dalam 3 hal tersebut begitu. Selain tentunya nanti juga akan ada kegiatan-kegiatan orang tua atau kegiatan-kegiatan yang membutuhkan support dari ayah bunda semua. Kami meyakini bahwa insya Allah dengan kerjasama yang baik, dengan sinergi yang baik dari orang tua, dari Ananda dan juga dari sekolah akan betul-betul bisa mewujudkan mimpi kita, mengantarkan anak-anak kita menjadi generasi gold, genius, obedient, lead and dynamic. Amin ya rabbal alamin. Tak kenal maka tak sayang nggih. Gitu. Jadi insya Allah hari ini saya memperkenalkan diri, saya Ibu Ratna Arumsari, selaku yang diberi amanah untuk menjadi Kepala SMP Islam Hidayatullah Semarang tahun ajaran 2022 sampai dengan 2024 jika tidak ada halangan. Gitu. Dan luar biasa tahun ini kami didampingi oleh Ibu. Ini mau memperkenalkan diri sendiri atau saya kenalkan? Baik, saya perkenalkan ya, yang sebelah kanan saya ayah bunda. Beliau adalah Ibu Rusmi SPD yang bertanggung jawab terhadap pengembangan dan penanganan di bidang kurikulum atau di bidang pembelajaran atau di bidang akademis. Kemudian yang di sebelahnya beliau adalah Ibu Syafaatun yang nanti akan mengembangkan potensi siswa, kemudian juga menjadi penanggung jawab untuk kegiatan-kegiatan siswa. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Selain itu, ada pendamping pimpinan juga untuk bidang kurikulum dan bidang kesiswaan. Untuk pendamping pimpinan bidang kurikulum, beliau adalah Pak Tony, yang insya Allah nanti bisa ke depan ya Pak Tony ya. Dan juga pendamping pimpinan bidang kesiswaan ada Ibu Reni Dria Susandari yang sudah sangat berpengalaman di bidangnya. Dan juga untuk pendamping pimpinan bidang Wakasarpra dan Humas ada beliau Pak Eko Joko. Gitu. Nanti insya Allah semoga ada waktu ya suatu saat nanti bertemu dengan ayah bunda semua kita bisa saling dekat, saling kenal, saling bersilaturahmi, saling memberikan masukan, pemikiran yang kedepannya untuk pengembangan SMP Islam Hidayatullah Semarang. Kemudian yang di sebelah kiri saya, beliau adalah Ibu Nur Hidayah bersama dengan Ustadz Alamul Huda sebagai koordinator bidang BAKI yang tentunya memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengembangkan Al-Quran di SMP Islam Hidayatullah. Baik program-programnya, targetnya maupun kesuksesan anak-anak dalam
lebih mahir lagi di bidang Al-Quran. Nanti insya Allah beliau-beliau bertiga akan menyampaikan kepada ayah bunda semua apa saja yang ada di dalamnya, kemudian apa yang perlu support dari orang tua sehingga nanti ke depannya ayah bunda bisa mengetahui dan bisa memberikan kontribusinya kepada kami dan juga tentunya kepada anak-anak semua. Baik ayah bunda, untuk di SMP Islam Hidayatullah Semarang sendiri pada tahun ini terdiri dari 55 guru dan karyawan nggih. Untuk guru keseluruhannya sejumlah 28 guru terdiri dari guru mapel. Kemudian guru BAKI ada 12 orang, kemudian karyawan ada 10 orang dan BPKS ada 5 orang. Jadi keseluruhan untuk keluarga besar SMP Islam Hidayatullah Semarang terdiri dari 55 Bapak Ibu guru karyawan yang membersamai anak-anak nanti. Insya Allah selama 3 tahun ke depan ya. Tentu saja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, pada kesempatan yang istimewa ini tentunya kami akan mengenalkan siapa saja sih yang selama 1 tahun ini akan menjadi orang tua pengganti ayah bunda. Kalau ayah bunda kan orang tuanya anak-anak di rumah nggih. Nah, kalau di sekolah ini ada wali kelas dan juga pendamping wali kelas yang bertanggung jawab secara penuh begitu terhadap anak-anak di kelasnya masing-masing. Baik. Kami berikan kesempatan kepada wali kelas 7A terlebih dahulu beserta dengan pendamping untuk memperkenalkan dirinya begitu. Mungkin nanti ketika perkenalan mohon izin ya ayah bunda untuk membuka masker begitu karena supaya lebih mengenal beliau-beliau sehingga nanti ketika ada kesempatan bertemu ayah bunda ke sekolah hadir bisa mengenal beliau dengan lebih dekat. Siapakah wali murid kelas kok wali murid ya? Saking semangatnya saya. Siapakah wali kelas dan pendamping 7A? Tepuk tangan monggo kita berikan aplaus yang meriah gitu. Diperkenalkan Bu. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ayah bunda, terutama bagi ayah bunda di kelas 7A. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ibu Rita Yuli Lestari yang insya Allah akan mendampingi Ananda di kelas 7A selama 1 tahun ini. Mohon kerjasamanya dari ayah bunda dalam 1 tahun ini. Semoga kami dalam mendampingi putra-putri di kelas 7A diberi kelancaran sampai nanti 1 tahun mendatang. Dan monggo Bapak sekalian kata Bapak Sofa, dan di sebelah saya ini partner saya yaitu Bapak Musofa, gitu. Abdullah Khairus Safawi yang akan bersama-sama dengan saya juga dalam mendampingi kelas 7A. Ya, matur suwun ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rita dan juga Pak Sofa. Wajahnya yang satu ceria, semangat, yang satu kalem dan berwibawa. Jadi insya Allah perpaduan yang lengkap nggih nanti untuk menjadi sosok ayah dan menjadi sosok bunda juga di sekolah begitu untuk anak-anak kelas 7A. Selanjutnya tentu saja silahkan 7B untuk memperkenalkan diri juga kepada orang tua 7B yang luar biasa. Kami berikan kesempatan dan waktu untuk beliau memperkenalkan dirinya masing-masing. Tentunya sudah tidak asing lagi. Monggo Pak, disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur sangat Ibu Nana dan Bapak Ibu pimpinan beserta jajarannya. Sugeng enjang Bapak Ibu yang ada di rumah yang sedang mengikuti Zoom. Perkenankan kami nama Sutasmin, nanti yang mengajar bahasa Indonesia Bapak Ibu di kelas 7. Nanti insya Allah bersama dengan Ustadz
Miftahul Huda Al-Hafidz akan membersamai putra Bapak Ibu semuanya khususnya di kelas 7B. Kami insya Allah berusaha Bapak Ibu, mohon doanya Bapak Ibu semuanya khususnya di kelas 7B. Semoga kedepannya selama 1 tahun kami diberikan amanah oleh sekolah untuk membersamai Ananda putra dari Bapak Ibu kelas 7B. Nanti diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan kebaikan dan doa dari Bapak Ibu, harapan dari Bapak Ibu semuanya untuk menyekolahkan dan memberikan kepercayaan di SMA Hidayatullah. Mudah-mudahan putra dan putri Bapak Ibu semuanya sesuai dengan harapan kita semua menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan sekali lagi kami mengharap kerjasamanya untuk ke depan Bapak Ibu khususnya di kelas 7B. Semoga kerjasama yang baik, komunikasi yang baik memberikan hasil yang terbaik untuk anak-anak kita. Matur nuwun, perkenalkan dari kami, dari Pak Tasmin dan Ustadz Miftahul Huda untuk wali dan pendamping kelas 7B. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang terlewat ayah bunda. Sekaligus kami menyampaikan Pak Tasmin adalah pendamping pimpinan bidang keagamaan. Jadi selain menjadi wali kelas di 7B, beliau juga pendamping pimpinan di bidang keagamaan yang nanti concernnya tentu saja pengembangan dan juga penjagaan terhadap budaya-budaya Islami yang ada di SMP Islam Hidayatullah Semarang. Terima kasih Pak Tasmin dan juga Pak Huda. Semoga nanti ke depannya bersama-sama bisa bersinergi dengan ayah bunda yang ada di kelas 7B ya. Untuk selanjutnya monggo 7C memperkenalkan diri kepada orang tua 7C yang tentunya sudah tidak sabar ya untuk bisa mengenal lebih dekat begitu wali kelas yang ada di kelas 7C. Disilahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali bertemu ayah bunda di sini. Perkenalkan saya Ibu Nurjana, pendamping atau wali kelas 7C. Kami berharap anak 7C menjadi anak-anak yang soleh, kemudian kelak diberi kesuksesan dunia dan akhirat. Mohon kerjasamanya Bunda. Terima kasih. Di samping saya ini Ustadz Sukron yang selalu mendampingi di dalam bidang BAK. Katanya diwakili saja ya Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nurjana dan juga Pak Sukron ya. Kalau Ibu Nurjana backgroundnya ada beliau guru bahasa Inggris, sedangkan Ustadz Sukron adalah guru BAK. Tentu saja harapan kami nanti di kelas 7C bisa bersinergi bersama ya, antara siswa, antara orang tua dan juga bersama dengan Bu Nurjanah dan Ustadz Sukron. Selanjutnya kami silahkan untuk wali kelas dan juga pendamping di kelas 7D. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin ayah dan bunda untuk kami memperkenalkan diri. Saya Ibu Delita dan Ibu Rista selaku wali kelas dari 7D. Mohon doanya supaya kami bisa menjadi wali kelas yang amanah untuk putri, ayah dan bunda sekalian. Kemudian insya Allah 1 tahun ke depan kami akan membersamai Ananda dan insya Allah kami akan membantu nggih, monggo ayah dan bunda bagi yang ingin menghubungi kami, kemudian melalui WhatsApp nggih selama ini kami persilahkan dan jangan segan begitu ayah dan bunda. Cukup saja kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Delita dan juga Bu Khalif
Bu Rista yang membersamai putra dan putri ya, untuk kalau kelas 7D adalah putri. Jadi tahun ini memang untuk di SMP Islam Hidayatullah yang angkatan tahun ajaran 2022-2023 terdiri dari 5 kelas Ayah Bunda, 3 kelas putra, kemudian 2 kelas putri yang keseluruhannya berjumlah 129 siswa. Ya, kepada kelas 7E kami berikan kesempatan kepada wali kelasnya dan juga pendampingnya untuk memperkenalkan diri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk kami memperkenalkan diri. Kami wali kelas dan pendamping wali kelas dari kelas 7E. Nama saya Ibu Reni Dria Susandari. Saya mengajar mata pelajaran IPA. Dan di sebelah saya ada Ustadzah Siti Juwaria atau Al-Hafidhoh yang biasa dipanggil dengan nama kesayangan Ustadzah Ari. Ayah, Bunda, alhamdulillah bersyukur sekali setelah sekian lama mungkin kita atau kami khususnya untuk Ayah Bunda kelas 7E berkenalan melalui online dan masih dengan online. Semoga suatu saat nanti kita bisa bertatap muka aja Ayah Bunda. Mohon doanya, mohon dukungannya, mohon supportnya dan kerjasamanya untuk khusus Bapak Ayah Bunda wali murid kelas 7E untuk menghantarkan kesuksesan Ananda. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk membimbing Ananda menjadi anak-anak yang solihah dan juga sukses dunia akhirat. Makaten mawon Ayah Bunda, perkenalan dari kami. Bu Aryan menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah begitu ya. Untuk memberikan semangat tentunya kepada Bapak Ibu yang diberikan amanah untuk menjadi wali kelas dari mulai kelas 7A, 7B, 7C, 7D, dan kemudian yang terakhir tadi 7E bersama dengan Ibu Reni dan juga Ibu Ari. Jadi Bu Reni adalah sekaligus pendamping pimpinan di bidang kesiswaan. Harapannya nanti anak-anak tercinta di semua kelas selama bersekolah di SMP Islam Hidayatullah Semarang bisa menggali potensinya, kemudian berkembang dengan baik, kemudian menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu yang utama ya, karena memang anak-anak adalah aset kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Harapan kami tentunya dengan acara PGOTW ini Ayah Bunda sedikit begitu bisa memberikan gambaran kepada Ayah Bunda terkait dengan program-program yang ada di SMP Islam Hidayatullah Semarang, kemudian mengenal juga Bapak Ibu gurunya, meskipun hanya sekilas ya. Semoga nanti insya Allah di bulan September ketika kita ada pembagian hasil belajar PTS, Ayah Bunda bisa hadir ke sekolah dan punya kesempatan untuk mengenal lebih dekat terkait dengan Bapak Ibu wali kelas dan pendampingnya. Itu saja Ayah Bunda dari saya. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan kembali komunikasi kita di sesi tanya jawab. Monggo Ayah Bunda barangkali di sesi tanya jawab nanti ada yang hendak disampaikan bisa disiapkan dari sekarang. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Nana yang telah berkenan memberikan sambutan. Baik Ayah dan Bunda yang dirahmati Allah, untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan program kurikulum yang akan disampaikan oleh Ibu Rusmi SPD selaku Waka Bidang Kurikulum, dan kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia. Bapak Ibu wali murid kelas 7 yang kami hormati.
Di kesempatan yang berbahagia ini Allah limpahkan nikmat karunia sehingga kita bisa bermajelis, bisa bertemu dalam eh, acara pertemuan orang tua dan guru juga sekolah di dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sanjungkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ahlul bait, sahabat-sahabatnya, dan dari beliaulah kita berharap syafaat kelak di yaumil kiamah. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih sekali atas kerawan panjenengan walaupun di Zoom, tapi adalah hal yang membanggakan saat ada sinergi antara sekolah dan orang tua. Izinkan kami dari bidang akademik menyampaikan beberapa hal, informasi yang terkait dengan pembelajaran dan hal-hal yang lain yang dilaksanakan di SMP Islam Hidayatullah. Jadi di tahun ajaran 2022-2023 ini, khusus di kelas 7 SMP Islam Hidayatullah adalah berbeda dengan tahun yang lalu, yaitu 2000 yang angkatan 2001 2002. Untuk kurikulum yang digunakan khusus kelas 7 mulai tahun ini kami menggunakan kurikulum penggerak untuk yang kelas 7 karena mulai tahun ini ya Bunda Nanje, dari tahun kurikulum merdeka karena di SMP Hidayatullah mulai tahun ajaran 2022-2023 sudah menjadi sekolah penggerak begitu. Jadi kurikulum yang digunakan adalah kurikulum merdeka. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan sebelum kami kemana-mana, kami berangkat dari surat At-Tahrim ayat 6. Ini adalah kewajiban bagi kita semua, termasuk kami sebagai sekolah yang dititipi Bapak Ibu Ananda dari putra-putri Bapak Ibu. Jadi menjadi kewajiban kita adalah sebagai orang beriman menjaga keluarga dari api neraka. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya adalah memberikan bi'ah, memberikan lingkungan yang baik termasuk lingkungan belajar. Jadi terima kasih sekali ketika Bapak Ibu mengamanahkan kepada kami untuk pendidikan putra-putrinya, berarti insya Allah kami dipandang mampu untuk membimbing dan mendampingi putra-putri Bapak Ibu untuk menjadi generasi yang soleh dan soleha. Amin. Kemudian untuk bidang akademik atau bidang kurikulum di tempat kami itu terdiri atas beberapa ini ya. Ada beberapa tim yang masuk dalam tim kami, tim akademik, yaitu terbagi atas admin aplikasi pembelajaran. Jadi sekadar pemberitahuan. Jadi untuk tahun ini kami menggunakan aplikasi sekolahku untuk pembelajaran anak-anak di kelas, juga untuk nanti ke depannya juga untuk perabotan dan sebagainya. Tapi untuk pembelajaran selama ini untuk tahun ini dimulai dengan menggunakan aplikasi sekolahku. Kemudian untuk tim yang lain selain admin untuk aplikasi di tim akademik juga ada tim PPM membidangi untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian ada tim penilaian. Kemudian yang baru terkait dengan kurikulum merdeka adalah tim P5. Itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang tim berikutnya adalah ada tim PAI dan PAG. Itu untuk perkenalan tim akademik. Nanti insya Allah putra-putri Bapak Ibu akan tahu siapa-siapa yang ada di dalamnya. Kemudian Bapak Ibu, untuk kurikulum yang digunakan di SMP Islam Hidayatullah ada 3 di sana, yaitu yang pertama adalah kurikulum merdeka, ini khusus untuk kelas 7. Sementara untuk kelas 8 dan 9 masih menggunakan kurikulum 2013. Kemudian yang dipakai lagi untuk kelas 7 adalah kurikulum PAI. Kita tahu bersama bahwasannya di Hidayatullah untuk pendidikan agama itu tidak hanya agama saja, tetapi juga ada Quran hadis, ada sejarah kebudayaan Islam, kemudian ada akidah, akhlak dan seterusnya. Yang terakhir ada kurikulum ummi khusus untuk pembelajaran baca Al-Quran. Insya Allah nanti juga akan dipaparkan secara lebih lanjut oleh koordinatornya. Nah, Bapak Ibu terkait dengan kurikulum merdeka yang khusus dipakai di kelas 7, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan.
terkait dengan kurikulum merdeka ini. Jadi di dalam kurikulum merdeka kita kenal adanya profil pelajar Pancasila. Jadi itu yang digaungkan, Cek. Jadi bagaimana membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi di sana dalam profil pelajar Pancasila ini. Jadi ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian kreatif, benar kritis dan mandiri. Itu yang diharapkan dari pemerintah, dari generasi kita yang sekarang memakai kurikulum merdeka. Meskipun kita sebagai sekolah juga kita memiliki 9 code ya, genius, obedient, lead dan dinamik. Itu yang kita punya. Insya Allah selaras dengan apa yang dikehendaki dari pemerintah. Itu untuk profil pelajar Pancasila. Kemudian Bapak Ibu, untuk kelas 7 memang berbeda dengan 8 dan 9 yang notabene masih menggunakan kurikulum 2013. Di kurikulum merdeka itu untuk struktur kurikulum ada sedikit pengurangan. Jadi yang semula tidak ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di kelas 7 ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Secara otomatis jam tatap muka yang semula mungkin untuk bahasa Indonesia ada 6 jam, 5 jam untuk pembelajaran di kelas dan yang 1 jamnya untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti ini struktur kurikulumnya Bapak Ibu. Jadi di sana ada intrakurikuler yang tadi kami sampaikan, yaitu pembelajaran tatap muka di kelas, kemudian secara pembagian jumlah jamnya itu adalah jam normal untuk 2013 dikurangi 1 jam untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk mapelnya masih sama, cuman mungkin yang sedikit berbeda adalah yang di TIK itu sekarang adalah teknologi informatika, Nggih. Kalau tidak insya Allah diganti seperti itu. Jadi prakarya dan informatika. Jadi bukan lagi ke TIK atau komputer mengatakan. Jadi bisa memilih untuk penerapan salah satu di antaranya. Kemudian yang kedua, selain intrakurikuler yang dilaksanakan di jam tatap muka di dalam kelas juga ada kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Ekstrakurikuler ini sebagaimana kita ketahui dilakukan kalau di Hidayatullah insya Allah pelaksanaannya tetap di jam pembelajaran, hanya kita dilaksanakan di akhir atau di jam-jam yang akhir. Yang berikutnya untuk struktur kurikulum adalah yang merupakan ciri khas dari kurikulum merdeka yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini tidak terkait dengan mata pelajaran, hanya berdiri sendiri. Nanti untuk raport dan sebagainya juga raportnya berdiri sendiri. Di mana proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini memang untuk penguatan karakter, sebagaimana tadi yang sudah kami sebutkan ada 6 tadi dimensinya. Kemudian untuk di kelas 7 insya Allah sudah kita mulai. Untuk tahun ini kita mencanangkan 3 tema saja, yaitu gaya hidup berkelanjutan, kemudian kebinekaan global, satu lagi ada kewirausahaan. Nah, insya Allah yang sudah jalan untuk awal semester ini adalah yang gaya hidup berkelanjutan, yaitu kepedulian anak-anak terhadap lingkungannya. Dalam bentuk proyek yang kami sedang jalankan sekarang adalah tentang insya Allah nanti goalnya di vertical garden, jadi tentang hortikultura. Nanti panjenengan coba bisa tanya putra-putrinya sedang ada proyek apa di sekolah. Mudah-mudahan anak-anak bisa bercerita. Termasuk bagaimana kemarin menanam tanaman, kemudian mencoba merawatnya. Kemudian hari terakhir kemarin hari Jumat, itu juga ada kegiatan bertemu dengan pakar di bidang hortikultura. Seperti itu. Oke, itu untuk struktur kurikulum. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini jadwal pembelajarannya ya. Untuk jadwal pembelajaran kelas 7 seperti itu strukturnya Bapak Ibu. Jadi tadi yang kami sampaikan untuk proyek itu dilaksanakan di hari Jumat di jam yang 3.4, kemudian dilanjutkan di jam yang 6.7. Kemudian untuk ekstrakurikuler di hari Selasa itu untuk ekstrakurikuler yang pilihan
ada mungkin ada karate, ada futsal, ada boga, kemudian ada sains dan sebagainya. Kemudian untuk ekstra wajibnya dilaksanakan di hari Jumat selepas, kegiatan sholat Jumat di jam 10 sampai jam 12, yaitu kegiatan pramuka. Itu gambaran untuk jadwal pembelajaran. Kami lanjutkan kemudian terkait dengan penilaian Bapak Ibu. Jadi kalau di kurikulum 2013 untuk penilaian itu lebih cenderung ke penilaian yang bersifat sumatif ya. Penilaian yang di PTS, kemudian ada di penilaian yang di semesteran, kemudian di akhir tahun. Tetapi untuk di kurikulum Merdeka, penilaian lebih dititik beratkan pada penilaian di prosesnya. Berarti ada di penilaian tiap kegiatan pembelajaran. Sering diistilahkan sebagai penilaian formatif begitu. Nah, di sana diistilahkan dengan assessment as learning, jadi penilaian dalam proses pembelajaran. Kemudian ada juga pembelajaran assessment for learning, jadi penilaian untuk pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah off learning. Nah, Bapak Ibu, penekanan yang dilakukan di sekolah untuk penilaian kita tekankan pada formatif. Kemudian untuk sumatifnya mungkin juga ada nggih. Nanti di asesmen tengah semester, kemudian di asesmen akhir semester itu juga dilakukan. Hanya tidak lebih titik tekannya pada penilaian proses makaten. Kemudian satu lagi adalah di penilaian tugas. Kemarin sudah kami sampaikan ke Bapak Ibu di SMP Islam Muda Tua. Jadi penugasan kami persilakan, hanya kami anjurkan kemarin untuk mengurangi tugas yang di rumah. Jadi kalau bisa di rumah anak bisa istirahat karena pulang sudah sore. Kemudian mungkin juga masih ada yang ikut les di rumah. Kemudian juga mungkin ada yang ingin membantu orang tua dan sebagainya. Jadi sudah kami imbau untuk mengurangi tugas rumah. Jadi diusahakan untuk tugas anak-anak itu selesai di sekolah saja, makatan. Kadar informasi itu untuk asesmennya nggih. Untuk asesmen yaitu formatif, sumatif dan penugasan. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau di kurikulum 2013 itu kita mengenal raport siswa, itu ada yang menggunakan angka, kemudian ada kuantitatif dan kualitatifnya. Maka di kurikulum Merdeka juga sama nggih, sama. Ada cukup baik, ada baik dan sangat baik. Hanya nanti untuk rank apanya, intervalnya nanti mungkin sedikit berbeda. Karena apa? Karena di kurikulum kurikulum Merdeka ini juga memperhatikan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya. Nggih. Nanti akan ada raport di sana tidak baik, cukup baik dan sangat baik, tapi belum berkembang, mulai berkembang, kemudian berkembang sesuai harapan atau sangat berkembang. Nanti mungkin ini tapi nilai ini baru muncul mungkin nanti dinilai semester aja. Untuk PTS-nya masih belum. Kemudian untuk kenaikan kelas dan beberapa hal yang kami sampaikan kaitannya dengan syarat kenaikan kelas ya. Mohon maaf ini agak tertimpa kelihatannya tulisannya. Kami sampaikan saja. Yang pertama adalah laporan kemajuan hasil belajar. Jadi itu terkait dengan akademik ya, nilai akademik anak-anak. Kemudian yang kedua adalah pencapaian P5. Jadi tadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Terus yang berikutnya adalah portofolio anak. Kemudian kalau kemarin di 2013 itu untuk kenaikan cukup di nilai akademik, kemudian sikap dan presensi. Tapi kalau di kurikulum Merdeka itu melibatkan juga untuk prestasi anak. Jadi anak-anak yang berprestasi, monggo yang putra-putrinya punya bakat, punya kemampuan, itu juga menjadi pertimbangan untuk kenaikan kelas. Jadi tidak melulu pada nilai akademik, tidak. Cuman prestasi anak, kemudian termasuk ekstra anak itu menjadi pertimbangan juga untuk kenaikan siswa di kelas berikutnya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah tingkat kehadiran. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, mohon sekali kaitannya dengan tingkat kehadiran putra-putri di sekolah, kami sangat berharap motivasi dari Bapak Ibu karena memang kalau menilik dari yang sudah berjalan sampai pekan kemarin, masih ada beberapa anak atau mungkin cukup lumayan lah, anak-anak yang tidak berangkat sekolah dengan berbagai alasan. Ya, memang sebagian besar karena sakit Bapak Ibu.
Jadi mohon sekali untuk penjagaan putra-putri panjenengan di rumah untuk kesehatannya, karena itu sedikit banyak akan mengimbas pada kesehatan anak dan nanti mengimbas juga pada kehadiran anak di sekolah. Minta minta mohon kerjasamanya untuk penjagaannya nggih, kemudian motivasinya juga karena kehadiran siswa di kelas itu juga mempengaruhi untuk kenaikan kelasnya nanti. Nah, sampun. Itu saja dari kami. Nanti kalau ada yang pengen didiskusikan, monggo kita bisa diskusikan nanti. Kemudian itu penutupnya Bapak Ibu, insya Allah panjenengan semua sudah paham. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Rusmi SPD selaku Wakab Bidang Kurikulum yang telah memberikan pemaparannya. Dan untuk selanjutnya, Ayah Bunda sekalian, pemaparan akan disampaikan oleh Ibu Syafaatun SPD selaku Wakab Bidang Kesiswaan. Kepada Ibu Syafa disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang terhormat Ayah Bunda, Bapak Ibu, orang tua, wali, siswa kelas 7 SMP Islam Hidayatullah. Yang terhormat Ibu Ratna Arumsari selaku Kepala SMP Islam Hidayatullah. Yang kami hormati Bapak Ibu jajaran pimpinan SMP Islam Hidayatullah. Yang kami hormati Bapak Ibu guru karyawan SMP Islam Hidayatullah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu secara virtual, secara online dalam kegiatan PGOTW. Salam dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Ayah Bunda, Bapak Ibu, orang tua, wali, siswa kelas 7 SMP Islam Hidayatullah, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Bu Syafa. Tahun ini kami diamanai oleh sekolah membantu Ibu Ratna dalam bidang kesiswaan. Ayah Bunda, Bapak Ibu, orang tua, wali siswa kelas 7, mohon izin pada kesempatan kali ini kami menyampaikan beberapa program sekolah di bidang kesiswaan. Mohon izin share screen nggih, Ayah Bunda. Nggih. Sudah tampil? Sudah nggih, alhamdulillah. Nggih Ayah Bunda, mohon izin menyampaikan program kesiswaan SMP Islam Hidayatullah tahun ajaran 2022-2023. Di sini kami tidak sendirian, saya tidak sendirian, kami punya tim kesiswaan. Di sini kami dibantu oleh Ibu Reni Tria Susandari selaku pendamping pimpinan bidang kesiswaan yang tidak diragukan lagi. Kemudian kami di sini juga dibantu oleh Bapak Sutasmin SPD selaku pendamping pimpinan di bidang keagamaan. Kemudian kami juga dibantu oleh Bapak Ibu guru bimbingan konseling. Di sini ada Pak Prastio, kemudian Ibu Puji Astuti. Nggih, Ayah Bunda, Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 7 mengacu pada visi Lembaga Pendidikan Islam Hidayatullah yaitu membangun generasi cool, genius, obedient, lead, dynamic menuju insan khairu ummah. Ada beberapa program sekolah yang harapannya bisa mencapai quality assurance atau jaminan mutu
yang ditawarkan oleh Lembaga Pendidikan Islam Hidayatullah. Yang pertama untuk program Genius, indikatornya menjuarai lomba akademik dan non-akademik. Di sini ada beberapa program, diantaranya pembinaan prestasi akademik, kemudian pembinaan prestasi non-akademik dan juga bidang keagamaan. Selain itu juga ada kegiatan ekstra kurikuler. Hayah Bunda mohon izin menampilkan sedikit dokumentasi kegiatan pembinaan prestasi akademik, non-akademik, maupun ekstra kurikuler. Ya Bunda, itu sedikit dokumentasi kegiatan pembinaan prestasi maupun ekstrakurikuler di SMP Islam Hidayatullah. Kurang lebih ada kegiatan 14 kegiatan pembinaan prestasi maupun ekstrakurikuler di SMP Islam Hidayatullah. Berikutnya mohon izin memperlihatkan dokumentasi prestasi sekolah. Alhamdulillah SMP Islam Hidayatullah siswa-siswi sudah meraih beberapa prestasi dari tingkat kota, provinsi, nasional maupun internasional.
Nah, ini sedikit saja dokumentasinya. Oke. Ini data prestasi mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, akhir tahun pelajaran kemarin. Oke, berikutnya untuk visi yang kedua yaitu membangun generasi obedient, di mana indikatornya yang pertama adalah sadar ibadah, kemudian yang kedua berakhlak mulia. Untuk indikator sadar ibadah ini ada beberapa program, diantaranya ada pantauan BLP, kemudian pembiasaan zikir pagi, terjuman dan sholat berjamaah, kemudian peringatan hari besar, Islahul Qulub, Ramadan Fun, kafilah dan dakwah dan lain sebagainya. Kemudian untuk indikator berakhlak mulia di sini ada 2 program yaitu budaya 3S, kemudian life skill project. Mohon izin Ayah Bunda, kami perlihatkan buku pantauan BLP untuk tahun ajaran 2022-2023 bentuknya seperti ini. Kemudian untuk isiannya kurang lebih seperti ini. Di sini ada 5 indikator dengan beberapa pengalaman belajar. Kemudian untuk BLP ini pengentriannya online, okay. Jadi bentuk tampilannya seperti ini. Selain itu, selain rapot akademik yang biasanya dibagikan setiap semesternya, SMP Islam Hidayatullah juga menerbitkan rapot BLP, Building Learning Power ya. Rapot ini adalah rapot untuk kontrol kegiatan ibadah dan juga pembentukan karakter siswa. Jadi nanti di akhir semester biasanya dibagikan rapot seperti ini. Ada 2 rapot yaitu rapot akademik kemudian rapot BLP. Kemudian mohon izin Ayah Bunda, ini dokumentasi kegiatan pembiasaan ibadah wajib maupun sunnah. Ada zikir pagi, sholat jamaah, kemudian peringatan hari besar Islam, Semarak Muharram, kemudian Maulid Nabi. Ini kebetulan dokumentasinya masih online, kami ambil dari tahun kemarin. Kemudian ini dokumentasi kegiatan Islahul Qulub. Islahul Qulub adalah kegiatan mabit, malam bina takwa. Jadi anak-anak menginap di sekolah selama 1 malam, kemudian ada kegiatan-kegiatan pembiasaan ibadah, kemudian memperdalam ilmu keagamaan. Ini dokumentasi kegiatan Ramadan Fun. Kemudian kafilah dakwah, ini juga salah satu program di Obedient, yaitu siswa-siswi didelegasikan ke sekolah tingkat SD untuk berbagi kebaikan. Berbagi kebaikannya mungkin mengajar seperti Bapak Ibu Guru, ustadzah begitu. Kemudian ini dokumentasi kegiatan halal bihalal. Kemudian untuk indikator yang kedua yaitu berakhlak mulia, tadi ada 2 program yaitu budaya 3S, kemudian yang kedua life skill project. Ini anak-anak diberikan tugasnya life skill seperti menyapu, kemudian menata baju, membantu orang tua merapikan kamar, dan lain sebagainya. Biasanya program ini dilaksanakan anak di setiap akhir pekan, di hari Sabtu. Begitu. Biasanya informasinya kami share lewat wali kelas di pekan pertama setiap bulan. Jadi langsung kami kirimkan ada 4 life skill project di awal bulan, setiap bulannya. Kemudian Ayah Bunda, berikutnya membangun generasi lead. Di sini ada 2 indikator. Yang pertama, terampil berkomunikasi dan cakap berorganisasi. Yang kedua, menguasai bahasa internasional. Untuk program-programnya, terampil berkomunikasi dan cakap berorganisasi, di sini ada kapten kelas, MC kegiatan,
tilawah dan sari tilawah, kulma, kuliah kultum nggih. Kultum selama 5 menit, kemudian pemimpin dzikir, kemudian ada struktur organisasi, kelas, ekstra gitu. Kemudian selain itu ada juga program kajian Anissa, PLK, pendidikan luar kelas, ini seperti kemah. Kemudian SGC ini untuk kelas 8. Untuk kelas 7 hanya PLK, kemah gitu nggih. Nah, ini dokumentasi kegiatan kelas meeting, harapannya siswa bisa terampil berkomunikasi kemudian mengorganisasi begitu nggih, mengatur. Nah, selain itu sekolah juga mewadahi ada beberapa organisasi intra ekstra sekolah untuk mewujudkan salah satu jaminan mutu, yaitu cakap berorganisasi serta terampil berkomunikasi. Di sini di sekolah menyediakan ada organisasi Rohis, OSIS, kemudian Dewan Galang, kemudian selain itu ada organisasi ekstra, diantaranya PMR. Ini beberapa dokumentasi kegiatan untuk siswa agar terampil komunikasi dan cakap berorganisasi, diantaranya ada Dian Pinru, kemudian ini ada LDK OSIS Rohis. Kemudian yang kedua, menguasai bahasa internasional. Di sini sekolah memiliki program English in Progress. Di sini ada 2 kegiatan, yaitu 30 second speech. Ya, jadi anak 30 detik setiap awal pelajaran bahasa Inggris diminta untuk speech, berpidato atau ngomong menggunakan bahasa Inggris. Dan insya Allah juga akan dilaksanakan kegiatan English Day. Kemudian untuk membangun generasi dinamik, di sini ada 2 indikator, yaitu memiliki jiwa kewirausahaan dan budaya literasi. Nah, untuk program-programnya, untuk memiliki jiwa kewirausahaan, di sini sekolah mengadakan kegiatan kewirausahaan seperti market day begitu. Kemudian untuk kegiatan budaya literasi, di sini ada kelas inspirasi, kemudian pelatihan public speaking, kemudian ada duta literasi. Mekaten ayah bunda itu berbagai program sekolah untuk mencapai jaminan mutu yang telah ditawarkan oleh Lembaga Pendidikan Islam Hidayatullah. Selain itu, untuk menunjang, sekolah juga memiliki program digital library untuk menyukseskan kegiatan literasi. Anak-anak bisa meminjam atau membaca buku secara virtual. Jadi di aplikasi Ananda itu sudah ada yang namanya aplikasi perpustakaan SMP Islam Hidayatullah. Di situ Ananda bisa membaca maupun meminjam buku secara virtual. Terakhir, untuk kegiatan bimbingan konseling di kesiswaan, di sini ada beberapa program, diantaranya layanan konsultasi dengan BK, kemudian selain itu ada layanan konsultasi dengan Lembaga Psikolog Cahaya Hati. Kemudian kemarin di awal tahun pelajaran, bimbingan konseling juga sudah melaksanakan kegiatan asesmen diagnostik belajar untuk siswa-siswi kelas 7. Harapannya dengan asesmen ini bisa diketahui gaya belajar dan bisa diwadahi ketika proses PBM. Insya Allah untuk hasilnya akan diterima oleh anak akhir Agustus ini atau awal September. Jika ayah bunda menginginkan untuk konsultasi atau bertanya, nanti bisa melalui wali kelas masing-masing. Selain itu, untuk wali kelas juga akan ada kegiatan seminar hasil untuk kegiatan asesmen diagnostik tersebut. Jadi insya Allah sedikit banyak wali kelas sudah tahu begitu. Mekaten ayah bunda, bapak ibu orang tua wali siswa kelas 7 SMP Islam Hidayatullah, program kesiswaan dari kami cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Syafa selaku Waka Bidang Kesiswaan. Dan pemaparan yang terakhir akan disampaikan oleh Ibu Nur Hidayah SPDI dan beliau adalah Koordinator Pembelajaran Al-Quran Bidang Tartil. Kepada Ibu Nur Hidayah, disilakan. Terima kasih kepada Ibu Delita atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Ibu Ratna beserta pimpinan yang kami hormati, Bapak Ibu guru yang kami hormati, dan Bapak Ibu wali siswa yang kami hormati pula. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa bertemu walaupun secara online ya. Dan semoga pertemuan ini memberi keberkahan untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya di sini Nur Hidayah diamanahi sebagai koordinator bidang tartil. Kemudian juga ada Ustadz Alamul Huda, beliau adalah koordinator bidang tahfidz. Okay. Mohon izin saya menyampaikan kegiatan-kegiatan tentang Al-Quran yang ada di SMP Islam Hidayatullah. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan di sini di SMP Islam Hidayatullah, seperti yang disampaikan oleh kurikulum tadi, bahwa pembelajaran Al-Quran kita menggunakan metode UMI, di mana kantor pusatnya adalah di Surabaya. Dan di metode UMI ini materinya terdiri dari jilid nih Bapak Ibu, dari jilid 1, kemudian 2, 3, dilanjutkan dengan Al-Quran, kemudian materi berikutnya adalah Ghorib Tajwid, dan selanjutnya adalah tahfidz. Begitu. Oke, karena kita menggunakan UMI Bapak Ibu, untuk sekolah yang di SD-nya menggunakan UMI, misalnya di SD Islam Hidayatullah nggih, yang dari SDIH kemudian ke SMP IH, kita melanjutkan pembelajarannya. Nggih, capaian akhir di SD kita lanjutkan di SMP. Jadi tidak ada pengulangan. Kemudian dari sekolah lain juga apabila menggunakan metode yang sama, menggunakan metode UMI, apabila ada sertifikat atau bukti pembelajaran nggih, nanti bisa kita lanjutkan untuk pembelajarannya di SMP ini. Nggih. Jadi kalau dengan metode yang sama insya Allah kita lanjutkan. Kemudian bagaimana dengan yang metodenya berbeda? Nah, untuk yang metodenya berbeda, di awal kita akan lakukan pemetaan terlebih dahulu Bapak Ibu, yaitu melalui kegiatan observasi yang kita lakukan di awal anak-anak ketika mendaftar begitu. Oke. Di kegiatan observasi itu kita minta anak untuk membaca beberapa ayat. Nah, dari bacaan itu nanti kita bisa menempatkan kira-kira anak ini nanti mengawali belajar Al-Quran di SMP itu di posisi mana. Oke. Kalau dari hasil bacaannya, dari hurufnya belum pas, kemudian harokatnya belum betul, maka kita akan menempatkan anak di jilid 1. Oke. Kemudian kalau dari bacaan itu kesalahannya adalah di panjang pendeknya, kemudian bacaannya ada yang tawalut, itu nanti kita tempatkan di jilid 2. Sedangkan kalau dari kesalahannya adalah di bacaan dengungnya atau jelasnya, kita tempatkan di jilid 3. Nah, kalau secara konsep bacaan sudah bisa, panjang pendek bisa, kemudian dengungnya juga bisa, maka kita akan tempatkan di Al-Quran. Ya, dari data awalnya di Al-Quran begitu. Dan ketika kita menempatkan anak-anak di Al-Quran, kita biasanya meminta data dari anak tersebut. Sudah punya hafalan berapa banyak begitu. Ya, kalau bacaan Al-Quran sudah bagus, mempunyai hafalan, tentunya kita cek juga hafalannya. Nah, ketika diobservasi itu bisa membacakan beberapa ayat atau surat yang kita
minta, anak bisa, maka nanti bisa langsung ditempatkan di kelas tahfidz. Ya, biasanya kita memulainya dari juz 30. Akan tetapi biasanya yang sudah-sudah nggih, ketika anak diminta untuk menghafal dan ternyata lupa, ya ini untuk penempatannya kita tempatkan di Al-Qur'an. Begitu nggih Bapak Ibu, untuk teknik awalnya kita pemetaan. Nah, dari observasi itu di KBM kita kelompokkan. Kita kelompokkan sesuai dengan data awal tadi. Jilid 1 dengan jilid 1, jilid 2 dengan jilid 2 dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu, ini materinya ada dari jilid 1 sampai Al-Qur'an, kemudian Gharib, Tajwid, kemudian Tahfidz yang dimulai dari juz 30, kemudian juz 1, juz 2 dan seterusnya. Oke. Nah, Bapak Ibu, dari masing-masing jilid ini di dalam pembelajaran kita ada targetnya Bapak Ibu, target waktu untuk menyelesaikannya. Nah, misalnya ini untuk jilid 1 kita targetkan dalam waktu setengah semester sudah selesai. Oke. Dan setelah jilid 1 selesai, sebelum ke jilid 2 tentunya ada tesnya dulu melalui koordinator. Oke. Nah, jilid 1 diselesaikan setengah semester. Jilid 2 juga diselesaikan dalam waktu setengah semester. Karena kami melihat untuk jilid 1 dan 2 ini insya Allah relatif mudah, sehingga dalam waktu yang cepat insya Allah bisa diselesaikan. Oke. Kemudian jilid 3, target kita anak-anak bisa menyelesaikan dalam waktu 1 semester. Ya Bapak Ibu, dilanjutkan ke berikutnya Al-Qur'an diselesaikan dalam waktu 1 semester dan Gharib Tajwid juga 1 semester. Ya Bapak Ibu, perlu kami sampaikan ketika anak-anak sudah menyelesaikan materi sampai dengan Gharib Tajwid, nanti akan diadakan ujian atau evaluasi yang akan dilakukan oleh pihak UMI dari pusat, dari Surabaya begitu. Oke. Jadi kalau sudah Gharib kita daftarkan, ikutkan tes atau ujian yang kita beri nama Munakosyah Bapak Ibu. Nanti kalau sudah lulus dilanjutkan ke materi berikutnya yaitu materi tahfidz. Oke. Dan materi tahfidz ini 1 semesternya kita mendapatkan setengah juz Bapak Ibu. Ya, ini standar secara umum. Dan apabila ada anak yang mempunyai kemampuan yang lebih, tentunya bisa melebihi dari target yang sudah kita tentukan. Begitu Bapak Ibu, sehingga dengan target waktu yang kita tentukan tadi, dapat kita hitung capaian akhir yang diperoleh siswa itu seperti apa. Ini saya asumsikan begini, apabila anak masuk pertama adalah di jilid 1, berarti nanti capaian akhirnya adalah tahfidz juz 30. Kemudian anak yang masuk di SMP ini data awalnya adalah dimulai dari jilid 2, maka nanti capaian akhirnya kurang lebih tahfidz juz 1 mendapat 1/4 juz. Begitu. Dan selanjutnya seperti ini. Nah, kemudian untuk kelas tahfidz Bapak Ibu, kelas tahfidz karena 1 semester kita adalah setengah juz, maka untuk kelompok tahfidz yang awalnya dari tahfidz nanti di akhir capaiannya adalah mendapatkan 3 juz. Kalau dari juz 1 ya 1, 2, 3, kalau dari juz 3 misalnya ya 3, 4, 5. Begitu. Oke. Itu capaian akhir kira-kira yang akan diperoleh untuk siswa. Nah, Bapak Ibu perlu kami sampaikan juga kegiatan PAG dalam waktu 1 tahun. Yang pertama tentunya KBM di kita, KBM adalah 3 kali dalam sepekan. Dan kebetulan alhamdulillah ini untuk kelas 7, pengelompokannya terpisah antara kelompok putra dan putri sehingga rasionya lebih sedikit dan insya Allah lebih maksimal begitu. Kemudian kegiatan berikutnya adalah pramunakosyah Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi, setelah anak-anak selesai Gharib Tajwid, maka anak mengikuti kegiatan ujian yang namanya munakosyah. Tetapi sebelum ke munakosyah diuji oleh pihak UMI Surabaya, UMI Pusat, akan dilakukan pramunakosyah terlebih dahulu.
yaitu pengujinya adalah dari guru lingkungan Hidayatullah sendiri, yang kita mintakan tolong dari unit lain yaitu dari guru TK, kemudian dari LPI ya tentunya nggih, dalam hal ini GLC, kemudian Bapak Ibu guru dari TK, SD, kemudian SMA, nggih. Itu adalah pengujinya. Yang insya Allah kita rencanakan pelaksanaannya adalah hari Jumat dan Sabtu tanggal 20 serta 21 Januari 2023. Ya Bapak Ibu, kita beri waktu 2 hari karena biasanya pesertanya banyak begitu, jadi harus terbagi kalau 1 hari tidak cukup. Kemudian setelah pramunakosyah lolos, anak-anak akan mengikuti kegiatan berikutnya yaitu munakosyah yang kita jadwalkan insya Allah hari Jumat dan Sabtu tanggal 3 dan 4 Februari 2023. Nah, kalau sudah lulus semuanya, kegiatan berikutnya adalah khotaman dan imtihan. Yang kita agendakan insya Allah nanti hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023. Begitu Bapak Ibu, sedikit gambaran dari pembelajaran Al-Quran yang ada di SMP Islam Hidayatullah. Semoga dengan penjelasan yang singkat ini bisa memberi gambaran begitu. Dan apabila ada yang perlu diperjelas nanti silakan ditanyakan, insya Allah kita berusaha untuk menjawabnya. Demikian yang saya sampaikan, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur Hidayah SPDI yang telah memberikan pemaparannya untuk kita. Ayah Bunda, telah kita simak dan dengarkan bersama pemaparan bidang kurikulum, kesiswaan dan BAKI. Pada sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi ayah dan bunda yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan untuk dapat menyampaikan melalui kolom chat atau menggunakan fitur raise hand pada aplikasi Zoom. Silahkan ayah dan bunda. Baik, silahkan ayah dan bunda, masih kami berikan kesempatan bagi ayah dan bunda yang berkenan untuk mengajukan pertanyaan kepada kami tentunya. Iya, Bu Delita, ini di chat sudah ada beberapa wali siswa yang sekedar menyapa begitu. Jadi terima kasih sekali sudah hadir ya, khususnya ayah bunda yang hari ini bersama dengan kami. Silahkan untuk jangan sungkan-sungkan bertanya kepada kami atau mungkin bisa juga berisi saran ya Bu Delita ya. Betul. Misalnya memiliki saran dan masukan terkait dengan program ataupun dengan sarpra ataupun dengan sistem yang ada di sekolah kita tercinta ini. Ya, baik Bu Nana, bersama kita sudah ada yang raise hand Bu Nana. Oh iya, Beliau alhamdulillah. adalah wali dari Ananda Harsa Ahsan kelas 7C. Baik Bunda, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ya, baik, silahkan Bunda untuk bisa menyampaikan pertanyaannya kepada kami. Oke, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum, Bu Nanda, beserta Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Mohon izin untuk bertanya. Ini ada beberapa pertanyaan. Agak banyak, nggak apa-apa nih ya, Bapak Ibu. Ya, Yang silakan. pertama tadi disampaikan Ibu Wakakurikulum untuk ada yang penilaian portofolio. Nah, portofolio itu bentuknya seperti apa nggih? Kemudian yang kedua untuk yang BAKI ini kan seminggu 3 kali. Mohon informasi sejauh mana ini orang tua nanti bisa lihat progresnya dari anak-anak ini mengajinya sudah sampai tahapan mana, kemudian misalnya apa yang perlu ditingkatkan dari anak-anak, kemudian ibaratnya oh hari ini targetnya sampai sini nih, kalau orang tua misalnya pengen tahu apakah oh ini anaknya ternyata sudah sesuai dengan apa yang ditargetkan dari sekolah, atau sekiranya kalau belum itu apakah ada semacam rekap progresnya seperti itu untuk per minggunya atau per harinya, sehingga kami dari orang tua juga bisa sama-sama bersinergi bersama Bapak Ibu untuk kebaikan putra-putri kami begitu. Itu hatur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda dan langsung akan dijawab oleh pimpinan
pimpinan kami dan kami persilahkan, monggo Ibu. Baik, bundanya Mas Harsha nggih, dari 7C. Jadi kalau penilaian dan asesmen atau penilaian yang dari kurikulum Merdeka memang banyak hal yang ini nggih menjadi variabel penilaian karena kita mencoba menghargai apapun dari siswa ngaten. Jadi kalau portofolio tadi berarti kita dari guru mapel yang bersangkutan bisa mengambil dari kumpulan tugas-tugas dari siswa berikut Bunda. Dari siswa-siswa terkait. Jadi tidak melulu dari ini pun, tidak melulu dari nilainya saya pikir, bisa juga dari praktiknya, bisa juga keaktifannya. Jadi kalau seorang siswa itu selalu mengerjakan tugas, walaupun tugasnya tidak harus sempurna, tetapi kalau sang anak itu rajin, kemudian tugas selalu ada, itu bisa masuk dalam penilaian kami. Berarti anak tersebut layak untuk mendapatkan penghargaan. Seperti itu Bunda. Ya, baik Ibu, saya melanjutkan untuk yang pertanyaan tentang BAG nggih. Bapak Ibu, untuk di BAG ini setiap hari, setiap kegiatan mengaji itu anak-anak selalu ada laporan di prestasi belajar anak. Nggih. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat dan ngecek prestasinya. Hari ini anak belajar jilid berapa, kemudian halaman berapa, dan nilainya apa. Nah, di situ ada tertulis nggih Bapak Ibu nggih. Nanti bisa dicek. Untuk kerjasamanya pastinya sangat kita butuhkan Bapak Ibu. Nggih, untuk selama ini kalau dari guru pengampu sudah aman-aman saja tidak menghubungi panjenengan, insya Allah anak-anak juga sesuai dengan target yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Tetapi kalau ada anak yang belum mencapai target, biasanya kami akan sering menghubungi Bapak Ibu ya, untuk minta izin anak-anak mengikuti tambahan. Nggih. Jadi ada target harian. Kalau misalnya jilid 1 nggih Bapak Ibu, saya beri gambarannya. Satu hari itu jilid 1 anak-anak menyelesaikan 2 atau 3 halaman. Begitu juga jilid 2. Untuk jilid 3 anak-anak satu hari itu targetnya 1 halaman. Begitu. Jadi nanti panjenengan bisa memantau untuk prestasinya anak-anak sampai mana, kemudian kira-kira target hari itu tercapai atau tidak. Begitu. Selama untuk anak-anak atau orang tua tidak dihubungi oleh gurunya untuk tambahan, insya Allah posisi masih aman sesuai target. Mengaten Bapak Ibu? Terima kasih. Ya baik, Bunda, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bunda atau sudah cukup? Bunda Harsa nggih, Ananda Harsa. Cukup Ibu, sudah, terima kasih, sangat jelas. Ya, baik Bunda, terima kasih atas pertanyaannya. Dan di kolom chat ini sudah ada beberapa ayah atau bunda yang menyampaikan pertanyaan, yaitu dari Mama Akbar dan dari orang tua dari Ananda Arfan maksud kami. Monggo, Ibu bisa dijawab. Baik, menanggapi dari pertanyaan dari orang tuanya Mas Arfan nggih. Bapak atau Ibu, jadi sudah mulai dari kurikulum 2013 ya sebenarnya peringkat atau peringkatan atau perankingan siswa nilai itu sudah tidak ada. Karena apa? Kami menyadari betul bahwasannya anak-anak itu punya kelebihan masing-masing. Jadi tidak bisa disamakan semuanya dari akademik harus ini. Jadi kasihan sekali kalau harus diperingkat karena sebenarnya mereka punya kelebihan yang lain. Jadi dari 2 tahun atau yang lalu sudah tidak ada peningkat kecuali memang dibutuhkan orang tua untuk keperluan misalnya mengajukan beasiswa ke institusi orang tua itu bisa kami terbitkan. Tapi untuk secara pengumuman ke siswa ataupun ke orang tua sudah tidak kami lakukan lagi. Apalagi di kurikulum Merdeka ini yang lebih menghargai bagaimana menjaga perasaan anak, menjauhkan mereka dari bullying atau membuat anak merasa nyaman untuk belajar dan tidak terintimidasi dan sebagainya. Jadi kami untuk peringkat insya Allah tidak menerbitkan kecuali memang
dibutuhkan. Jadi bisa request kalau dibutuhkan, misalnya keperluan beasiswa seperti tadi, tapi kalau secara umum kami tidak menerbitkan untuk perangkingan. Mengatakan, terima kasih. Ya, baik. Saya lanjutkan dari pertanyaan Mama Akbar. Apakah kalau di SD sudah munakosah tartil, ada munakosah lagi? Iya, betul, Ibu. Setelah dari SD munakosah tartil, tentunya nanti di SMP kita lanjutkan adalah tahfidz juz 30. Oke. Dan setiap juznya kita adakan munakosah. Oke, jadi setelah kemarin munakosah tartil, nanti dilanjutkan munakosah juz 30. Kalau sudah, tentunya kita lanjutkan lagi munakosah juz 1, 2, dan selanjutnya. Tidak tartil lagi, tapi kita lanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu kelas tahfidz. Mengerti, Bu Delita? Baik Ayah dan Bunda, apakah masih ada yang ingin disampaikan untuk saran atau pertanyaannya kepada kami? Bu Delita, mungkin sedikit menambahkan tentang jawaban kami tadi, nggih. Jadi di samping peringkat itu tidak kami terbitkan untuk siswa dan orang tua, jadi keperluannya hanya untuk kalau ada request untuk pengajuan beasiswa di Lembaga Pendidikan Hidayatullah itu juga ada fasilitas di Bu Nana, nggih. Jadi ada beasiswa untuk peningkat paralel pertama, yaitu bebas jariah selama 1 semester. Jadi keperluannya hanya untuk itu Bunda. Jadi yang lain-lain tidak. Nuwun. Ya, monggo langsung saja dijawab, Ibu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan kembali terkait dengan pembelajaran BAG. Apakah dimungkinkan bagi anak-anak yang berhasil menyelesaikan pembelajaran lebih cepat dari standar target waktu yang ditentukan di masing-masing tahapan, dapat difasilitasi agar bisa segera melanjutkan ke tahap selanjutnya? Mohon penjelasannya. Sangat bisa, Bapak Ibu, sangat bisa. Jadi kita mau fasilitasi apabila ada anak yang mempunyai kemampuannya lebih, kita fasilitasi. Silahkan nanti disampaikan ke guru pengampunya atau ke koordinatornya. Nanti kita tindak lanjuti. Ini misalnya nggih Bapak Ibu, anak-anak posisi di Al-Quran, tetapi dia mempunyai hafalan yang lebih, akan kita fasilitasi. Kita simak hafalannya, tentunya waktunya tidak di jam KPM Bapak Ibu. Oke. Kalau yang masih berdekatan dengan target yang ditentukan itu masih bisa kita fasilitasi di jam KPM. Tetapi kalau ini lebih tinggi gitu ya kemampuannya, nggih, ada punya banyak hafalan misalnya, kita bisa fasilitasi di luar jam KPM. Nanti kita ada kesepakatan antara guru dan siswa. Sangat bisa sekali, Bu. Dan kami sangat senang apabila di kelas tahfidz itu Bapak Ibu ada yang namanya fastabiqul khairat untuk saat ini. Jadi yang punya hafalan banyak akan kita simak dengan lebih banyak juga. Jadi anak-anak berkesempatan meningkatkan potensi hafalannya sebanyak-banyaknya. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Baik Ayah dan Bunda sekalian, apabila sudah tidak ada yang menyampaikan pertanyaan lagi, sampailah kita pada acara penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pada akhirnya, kami selaku pembawa acara menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata. Begitu hangat mentari pagi menerangi seluruh dunia. Marilah kita bersama bersinergi mewujudkan generasi gold yang mulia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.